Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aplikasi barisan. Pertama, pertumbuhan. Contoh 1, kultur jaringan terhadap 1000 bakteri. Yang diuji di laboratorium menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 4 jam. Membelah diri artinya dari satu bakteri menjadi 2. Dari 2 menjadi 4 karena masing-masing membelah diri ya. Jadi R-nya sama dengan 2. Tentukan banyak bakteri setelah 23 jam. Diketahui jumlah bakteri mula-mula 1000. Kemudian terjadi pembelahan diri tiap 4 jam. Yang ditanyakan, tentukan banyak bakteri setelah 23 jam. Contoh, jadi perhatikan ada 3 kolom. Perhatikan dulu kolom pertama. Kolom pertama, waktunya, waktu mula-mula U0. Kemudian di sini sampai 20 saja. Kenapa bukan 23? Karena pembelahannya itu terjadi hanya 4 jam. Nah, jika kurang dari 4 jam maka tidak terjadi pembelahan. Jadi U1-nya sama dengan 4. 0 ditambah 4. Di sini U2. Dari 4 ditambah 4. Kemudian U3. U3 dari 8 tambah 4. Sampai seterusnya. Nah, 20 ditambah 4 sama dengan 24. Jadi pada 23 jam kemudian tidak terjadi pembelahan. Jadi yang paling dekat adalah 20. Jumlah bakterinya, perhatikan kolom 2. Jadi 1000 kali 2, 2000 kali 2, 4000 kali 2, 8000 kali 2, 16, kemudian 16 kali 2, 32.000. Jadi jumlah bakteri pada 20 jam kemudian adalah 32.000. Artinya pada 23 jam kemudian tetap 32.000. Nah, kita cari pola barisannya, pola bilangannya. Jadi di sini, perhatikan di sini dari 1000 dikali 2. Nah, tadi ini 2000 kali 2 artinya 1000 kali 2 yang di atas kali 2. Kemudian di sini dikali lagi 2. Dikali 2, dikali 2. Jadi yang bertambah adalah 2-nya ya. Pada U5 1 2 3 4 5. Jadi di sini pangkat 5, pangkat 4, 3, 2, 1 dan di sini 0. Dari mana dapat ini? Padahal di sini tidak ada kali 2. Ingat bahwa suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi 1000 kali 1 sama dengan 1000. Kecuali N sama dengan 0. Jadi tidak berlaku jika N-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari rumus ini, tanpa menggunakan tabel, kita bisa menggunakan UN sama dengan U0 kali R, karena 2 itu adalah R-nya, R pangkat N. Nah, padahal rumus geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, kenapa di sini tidak ada N kurang 1-nya? Karena yang membedakan, jika U0 dianggap sebagai A, artinya suku pertama, maka dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Tapi jika kita langsung U0, 0 jam itu diibaratkan sebagai mula-mula U0, maka tidak usah dikurangi 1, itu perbedaannya ya. Jadi jika yang mula-mulanya dianggap sebagai U1, maka harus dikurangi 1. Jika mula-mulanya dianggap sebagai U0, maka tidak dikurangi 1.
Jadi kalau tanpa menggunakan tabel, kita bisa menentukan N-nya. N sama dengan 23 jam tadi ya, 23 jam dibagi 4. 23 dibagi 4 sama dengan 5,75. Nah, tidak ada terjadi pembelahan kurang dari 4 jam, berarti kita bulatkan ke bawah jadi 5. Jadi U0 1000 dikali 2/5, jadi sudah sama dengan ini ya. Selanjutnya contoh 2. Pertumbuhan penduduk suatu kota setiap tahun diasumsikan mengikuti barisan geometri. 2011. Nah, misalkan kita anggap 2011 ini adalah U1. Pada tahun 2013 sebanyak 64 orang. Berarti U3 itu sama dengan 2013. Jadi 2011, 2012, 2013. Nah, ini kita anggap sebagai U1. Kita anggap sebagai U1. Maka kita kurangi. Jadi, tapi kalau misalkan kita anggap sebagai U0, maka tidak dikurangi. Jadi kita langsung U1 sama dengan 4. U3 sama dengan 64. Yang ditanyakan adalah U5. Jadi 13, 14, 15. U1, U2, U3, U4, U5. Ya, jadi kita masuk AR pangkat 2 sama dengan 64. Nah, U1 atau A sama dengan 4. Masukkan, substitusikan masuk ke sini. 4. R pangkat 2 kemudian dibagi hasilnya sama dengan 16. Maka R sama dengan 4. U5 sama dengan AR pangkat 4. Jadi A-nya 4, 4 pangkat 4. 4 kali 256. Maka hasilnya sama dengan 1024. Kita lanjut. Peluruhan, artinya peluruhan berkurang, berbeda dengan pertumbuhan tadi ya. Nah, contoh 1, sebuah zat radioaktif meluruh, berarti dia berkurang menjadi setengah, jadi R-nya adalah 1/2 dalam waktu 2 jam. Jika pukul 6 massa zat tersebut 1600, ingat pukul 6 massa tersebut 1600 gram, massa zat yang tersisa pukul 14 adalah pertama A-nya sama dengan 1600, kemudian R-nya sama dengan 1/2, artinya berkurang setengah. Waktu peluruhannya sama dengan 2. Kalau kurang dari 2 tidak terjadi peluruhan. Maka lama peluruhannya adalah, nah di sini ada 2 kondisi. Jika pukul 6 dianggap U1, maka N-nya sama dengan 5. Dari mana didapat? 06, 08, pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 16. Jika ini dianggap sebagai U1, berarti ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia dikurang. Tapi jika 06 dianggap sebagai U0, maka N-nya sama dengan 4. Jadi rumus yang digunakan adalah AR pangkat N. Ini U0, U1, U2, U3, U4. Jadi jelas perbedaannya ya. Terserah yang mana yang digunakan. Apakah menggunakan U1 atau menggunakan U0. Jadi U5 sama dengan, jika kita menggunakan kondisi di atas, maka A kali R pangkat 5 dikurang 1. Masukkan semuanya. 1600 kali 1/2 pangkat 5 dikurang 1. Maka didapat seperti ini, hasilnya sama dengan 100. Jadi U5-nya adalah 100. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Sebuah mobil seharga 600.000
mengalami penyusutan harga setiap tahun membentuk barisan geometri dengan rasio 1/3. Hitunglah harga mobil pada tahun kelima. Nah, kita menggunakan H0 di sini. Nah, jadi di sini pangkatnya tidak dikurangi. Jadi ingat ya, tadi kita pakai U1 dikurangi, H0 tidak dikurangi. Nah, kemudian rumusnya kan R langsung R pangkat N seharusnya, tapi kenapa 1/R? Ingat, jika rasio pada pertumbuhan atau penyusutan atau peluruhan, maka 1 dikurang, karena ini sebenarnya sepertiga itu adalah dalam bentuk persen dari 0 sampai 1. Jadi dapat 1 dikurang sepertiga itu sama dengan 2/3. Dari mana dapat ini ya? 1 itu bisa diubah menjadi 3/3. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32, 3 pangkat 5 sama dengan 243. Jadi didapat 79 juta pada 5 tahun kemudian, mendekati 79 juta 12.346. Bunga majemuk. Misalkan seorang pengusaha ingin meminjam dana untuk mengembangkan usahanya sebesar 200 juta. Dia berencana ingin mengangsur selama 5 tahun. Sebelum meminjam, dia membandingkan skema pengangsuran dalam suatu brosur. Pada skema 1 menggunakan bunga tunggal sebesar 8% per tahun, sedangkan skema 2 menggunakan bunga majemuk 7% per tahun. Manakah di antara kedua skema tersebut yang memiliki total keseluruhan yang harus dibayarkan paling rendah? Jadi ada 2 di sini, bunga tunggal dan bunga majemuk. Pertama, M0. Ingat, M0, dana awal. I sama dengan suku bunga. Suku bunganya ada 2. Untuk tunggal 8%, untuk majemuk 7% per tahun. Jumlah bunga, X-nya jumlah bunga. Kemudian total yang harus dibayarkan dalam N tahun. Kita perhatikan dulu di sini total keseluruhan yang harus dibayar. Kita lihat skemanya. Jadi caranya menghitung bunganya yaitu totalnya yang dibayarkan awalnya itu adalah 200.000. Nah, di sini 8%, artinya 8% dari 200 juta adalah 16 juta. Jadi per tahun dia harus membayar 16 juta. Nah, pada skema 1 bunga tunggal, jadi skema 1 bunga tunggal, maka dari tahun pertama sampai tahun kelima, karena dia tunggal satu saja, satu rumus saja, maka langsung semuanya ditambah 16 juta. Nah, bedanya pada skema kedua bunga majemuk, dia berbentuk piramida. Jadi piramida terbalik, dari kecil dulu kemudian bertambah, membesar sampai seterusnya. Nah, di sini 7%. 7% dari 200.000 adalah 14 juta. Maaf, 7% dari 200 juta adalah 14 juta. Nah, ini dijumlahkan. Jadi hasilnya 214 juta. Jadi masih banyak yang skema 1 ya, masih banyak. Kemudian 214 juta. Nah, di sini bunga selanjutnya sudah bukan 14 juta, tapi 7% dari 214 juta. Jadi 7%-nya yaitu 14.980.000. Jadi yang dibayarkan jika tahun kedua yang dikembalikan ke bank tersebut adalah 228.980.000. Kemudian pada tahun ketiga sebenarnya dia
dia mengembalikan 245.8.600 rupiah. Dari mana dapat ini? Bukan langsung ditambahkan ke sini ya, tapi 7% dari 228.980. Jadi begini, kalau menggunakan majemuk dari sini awalnya, kemudian cari 7%-nya. Setelah ditambah, bukan lagi 7% dari dana awal, tapi dana setelah dijumlahkan bunganya. Jadi itu perbedaan antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Jika bunga tunggal menggunakan aritmetika, langsung saja. Nah, kalau bunga ini tidak menggunakan, jadi bervariasi bunganya per tahun. Semakin lama maka semakin besar. Jika diperhatikan di sini, bunga 8% dan 7% ternyata lebih banyak yang harus dibayarkan ketika menggunakan bunga majemuk. Ini kita masuk ke rumusnya ya. Total yang dibayarkan masih M0 awalnya ya. Kemudian tahun pertama M0 kali 1 bunganya adalah M0 dikali 1 yang ini ya. Nah, kemudian artinya total yang harus dibayarkan banyaknya yang dipinjam mula-mula ditambah bunganya. Nah, kemudian tahun kedua bunganya adalah M1, jadi sudah bukan M0 di sini. Jadi M1 dikali banyaknya bunga. Maka total yang harus dibayarkan adalah banyaknya semua yang dibayarkan pada tahun pertama ditambah banyaknya bunga pada tahun kedua. Kemudian M3 adalah bunganya itu dihitung dari banyaknya total yang harus dibayarkan pada tahun kedua yang ini dikali dengan banyaknya suku bunga. Jadi dia akan bertambah terus. Kalau M0 maka tetap, M1 maka patokannya adalah M0. Jika M2 maka patokannya adalah M1, begitu seterusnya. Setelah dilihat barisannya, M0 tahun pertama M0 kali ini disederhanakan menjadi M0 kali 1 tambah I. Kemudian M1 ditambah M1 kali 1 ditambah I itu M1 itu adalah M0 dikali 1 ditambah I. Jadi pada M1 di sini pangkatnya 1, pada M2 pangkatnya 2, M3 pangkatnya 3. Jadi rumus bunga majemuk adalah pengambilan mula-mula kali 1 ditambah banyaknya suku bunganya pangkat N. Itu rumusnya ya. Ya, jadi sekian mengenai aplikasi barisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.